Ya, oke. Kita mulai sekarang ya. Dokter, kita mulai. Ibu Weing, kita mulai. Iya, oke. Kita mulai. Ya, oke. Terima Oke, kasih. ya. Selamat sore dan selamat bertemu kembali di acara kesayangan kita, sahabat dokter. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Kiranya kita selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami tak lupa mengucapkan selamat dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali gabung. Kiranya program ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, sahabat dokter akan dipandu oleh Ibu Weing dari Bandung. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Weing. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Indra. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih sekalian. Pertama-tama kami dari SOS Global Ministries mengucapkan sekali lagi selamat sore dan terima kasih pertama kepada Dr. Haryani yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi di acara sore hari ini. Kita semua berharap kiranya sharing informasi ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Topiknya tentu sore hari ini adalah bagaimana kita bisa tidur yang nyenyak ya. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat sore dan salam kasih kepada semua Bapak Ibu partisipan terkasih yang sudah berpartisipasi dalam acara Sahabat Dokter sore hari ini, baik yang melalui Zoom maupun melalui FB Live, dan juga tidak lupa seluruh pendengar setia Sahabat Dokter di seluruh Indonesia. Kita mengucapkan juga selamat sore Ibu Ika dan tim Radio Foster yang selalu mensupport Sahabat Dokter. Selamat sore kepada Bapak Jasin, Ibu Yayah, dan tim IT juga yang senantiasa setia membantu untuk kelancaran acara Sahabat Dokter ini. Baik, kita akan segera mulai acara pada sore hari ini, tentunya dengan salam pembuka dan perkenalan diri singkat mungkin ya. Mungkin sudah pada hafal dokter favorit kita ini, Dr. Haryani dari Jakarta, tapi mungkin perkenalan singkat untuk yang mungkin baru bergabung, pertama kali bergabung pada sore hari ini ya. Langsung nanti dilanjutkan presentasi materi oleh Dr. Haryani selama 20 menit, dilanjut sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk sesi tanya jawab nanti mekanismenya dengan mengangkat tangan ya, Bapak Ibu bisa raise hand. Nanti setelah kami persilahkan bisa bergiliran menanyakan langsung kepada Dr. Haryani yang menjadi narasumber pada sore hari ini. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilahkan Dr. Haryani untuk menyampaikan perkenalan singkat dan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dokter. Oke, Dokter Haryani ada monitor? Mungkin sinyal itu, Ing. Oh iya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kita sambil menunggu mungkin Dr. Haryani bisa terhubung kembali. Oke. Ya, sambil kita menunggu ya, untuk saya bisa menyampaikan pengumuman mungkin ya di awal ini. Nanti di akhir juga saya akan ulang lagi bahwa acara Sahabat Dokter ini diadakan oleh SOS Global Ministries setiap hari Sabtu pukul 15 WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat, dengan topik-topik mengenai kesehatan dan lain-lain sebagainya. Minggu depan kita juga tetap akan adakan acara yang seperti ini dengan topik yang sedang menghangat ya pada akhir-akhir ini, yaitu mengenai bagaimana mengenali gejala daripada varian Delta COVID-19 ya. Bagaimana kita mengenali gejala-gejalanya, karena ini varian Delta ini varian yang
baru masuk ke Indonesia. Tentunya kita perlu mendapatkan pengetahuan yang benar supaya kita bisa bijaksana dan juga bisa lebih baik lagi, bisa waspada untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga tentunya kesehatan keluarga kita yang terkasih. Betul ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penting untuk mengikuti, mendapatkan pengetahuan yang benar, jangan dipusingkan dengan hoax-hoax ya, yang sumbernya mungkin tidak jelas. Minggu depan kita akan dapatkan informasi yang valid, yang jelas pengetahuannya dari Dr. Vika yang dari MRCCC Siloam Semanggi Jakarta ya. Jadi jangan lupa boleh kasih tahu info kepada keluarga, kerabat, semua untuk ikut mendengarkan sehingga acara ini bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Baik, Dr. Haryani, apa sudah masuk kembali? Masih mencoba untuk masuk ya. Iya. Harap bersabar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin mendadak ada sedikit gangguan. Kita tadi sudah siap, sudah tes audio, sudah tes screen. Cuma mungkin ada gangguan sinyal ya. Topik ini topik yang sangat menarik ya. Kita sering, mungkin kita sendiri juga sempat atau mungkin mengalami gangguan tidur ya. Kadang-kadang kita merasa, aduh tidur sekian jam kok rasanya kurang atau mau tidur susah gitu ya. Ini peminatnya juga cukup banyak. Kita sabar menantikan Dr. Haryani akan menjelaskan mungkin penyebab-penyebabnya dan bagaimana cara kita mengatasinya ya. Ya, ini mungkin sambil menunggu ya, Cik Wing ya, kita sama-sama ya mengisinya. Mungkin memang jaringannya hari ini sama di Pati juga baru mendung peteng nih. Iya, di tempat teman-teman juga sama ya. Nah, ya. Kita berdoa ya, kita berdoa biar Bu Haryani ini segera bisa bergabung dengan kita semuanya ya. Ya ini topiknya sangat menarik ya, Ming ya. Iya betul, Bu Ika. Saya mikir nih nggak bisa tidur karena apa? Cuman pasti Bapak Ibu udah ketawa-ketawa duluan nih. Kalau saya mikir yang lain ini. Iya, mikir apa ya gitu loh. Tapi ada juga dikala kita tidak ngerti di bagian medis, ini perlu kita ketahui nanti lewat Ibu Haryani ya. Jangan berpikiran yang negatif dulu ya, Wing ya. Betul, betul. Ya, kita harus mengantisipasinya, menindaklanjutinya dengan benar ya. Kadang-kadang kita semakin nggak bisa tidur, semakin stres. Iya. Aku pengen tidur, tapi nggak bisa tidur gitu ya. Malah jadi stres dan
berkelanjutan hal yang lain gitu ya Bu Ika ya? Iya betul ya. Macam kalau yang nggak bisa tidur terus bisa ngemil malah payah tuh ya. Jadi over nantinya. Kalau saya malah nggak bisa tidur, ya udah nggak bisa tidur ya mau dengerin musik, mau pujian seperti itu. Ya. Cuman ini yang perlu diketahui bener Ibu Haryani ini penting ini temanya ya. Betul. Nggak bisa tidur nyenyak kenapa ini? Ini pada menunggu ini ya. Berarti mereka semua nggak bisa tidur malam. Macam Bu Delta tuh udah ngangguk-ngangguk dia. Banyak utang Bu. Wow ya kan? Saya nggak bisa tidur banyak utang. Ada yang bisa bantuin nggak? Aduh, kalau itu bahaya itu. Ya, kalau banyak utang saya angkat tangan itu. Utangnya sama Tuhan Yesus. Iya, betul. Kalau utang sama manusia ya mah bodoh amat. Ada uang dibayar. Kalau nggak ada uang mau apa? Tapi kalau utang sama Tuhan Yesus, nah itu mungkin yang buat susah. Ya, betul ya. Kalau bisa sama, jangan Bu. Saya juga susah tidur. Kalian nengok orang kan, datang tempat orang, nengok dia tidurnya, aduh, enak kali hidupnya, gitulah. Pengen ya Bu ya, pengen ya. Makanya tunggu Bu Haryani nih mau muncul ini. Karena banyak yang nunggu ini loh ya, banyak yang nunggu. Itu udah 82 itu bertambah terus itu. Ternyata banyak yang tidak bisa tidur ya Bu Ika. Iya betul Bu Rina, betul. Ini susah tidur semuanya nih, galau ini. Ibu, lapar. Kau lapar. Lapar sih mudah Bu Wina, silakan aja langsung comot makanan ya. Comot gorengan. Iya. Nanti Bu Indra ini baru menghubungi ya, Bu Indra ditelepon dulu. Bagaimana Pati? Iya ya, Pati. Di Pati ya, bagaimana dengan varian-varian yang baru? Ini puji Tuhan udah menurun, Pati. Ini Jepara ini ya, hari ini Jepara. Iya. Varian baru namanya Delta ya. Aduh, Aduh ya, Delta. Masuk varian baru. Abjad Bu. Capek deh. Terus masih zona hitam Bu, tetangga saya aja barusan. Iya Bu Ati, Kudus ya. Iya. Tetangga saya baru juga zona hitam. Ya harus jaga-jaga Bu. Ini tadi yang meninggal. Yang meninggal COVID 2 orang Bu, langsung dari Martirahayu dimakamkan di Bong. Ya, pokoknya dukung doa semuanya ya buat kota-kota seluruh Indonesia. Nggak usah panik ya. Jangan sebarkan berita-berita yang buat resah ya. Kita bangkitkan semangat saja ya. Betul, saling menguatkan aja. Betul, betul. Ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya ini. Amin ya. Kita dukung doa semuanya juga buat pemerintahan Bapak Jokowi juga ya. Ini memang tugas kita semua ini. Pokoknya berdoa semua. Betul Bu Lince. Iya. Ketika ada pepatah mengatakan apakah arti sebuah nama, nggak taunya virus baru itu namanya Delta. Tapi kan nggak ada watinya Bu. Watinya nggak ada ya. Delta wati. Iya Ibu jangan GR dong. Ibu Bersalah. Ibu Delta ini salah. Itu abjad Bu Delta. Jadi kebetulan baru sampai ke abjadnya deh. Jadi untuk ke W-nya watinya masih jauh. Ditolak sudah ndak ada ya. Itu Delta Wati udah nyambung kok ya. Bukan Delta Ibu India. Sekalian, ya baik Bapak Ibu sekalian. Ya, kita menunggu mungkin ada yang mumpung ingat gitu ya. Kalau saya sekarang udah suka lupa. Mau menyampaikan pertanyaan, ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh ditulis di chat. Nanti kita akan persiapkan untuk ditanyakan kepada. Nah, iya. Boleh sambil menunggu, boleh ditulis di chat ya, di kolom chat ya. Saya barusan sudah lihat wajahnya Dr. Haryani. Yang sebentar lagi kita akan terhubung. Iya. Wah, aduh maaf ya, saya terpental keluar. Ya, tapi dokter. saya nggak bisa masuk lagi lewat pakai komputer. Passwordnya dinyatakan salah. Gimana? Oh, oke.
Gimana ya solusinya? Nggak bisa share screen, saya mau apa kirim ininya? Bisa Bu, langsung Bu, share screen. Bisa belum masuk lagi. SOS. Sebentar. Materinya gimana? Sebentar. Bisa langsung share screen, Dok. Oke, lagi sedang dikutak-atik sama ini. Sayangannya sebentar. Kirim materinya ya, akan dikirim materinya. Nanti bisa tolong share screen ya, Ibu Indra, Ibu Wiing ya. Ibu Wiing tolong. Ke saya aja, nggak apa-apa, ke saya aja. Ke saya aja, soalnya Ibu Wiing udah fokus. Ya, Ibu Wiing. Ke WA saya langsung sekarang. Iya, saya bantu Ibu, dokter. Ke Ibu Indra aja, Dok. Ya, ke saya aja, ke saya aja. Ke saya aja. Berapa, Bu? Dari anak saya soalnya? Oh, enggak. Oh, dan oke. 0856. Ya. 0856 0782 Iya. 5058. Ya, Ibu, sebentar ya. Iya. Indra, saya sudah kirim materinya ya. Indra sudah masuk ya? Sudah dokter. Sebentar ya, sebentar. Mungkin bisa sambil langsung perkenalan singkat, dokter, sambil menunggu materinya dipersiapkan, bolehkah? Iya, langsung perkenalan aja ya, ya, berhubung karena waktunya kan ini mepet banget ya. Suaranya tapi kedengeran ya? Iya, kedengeran. Agak sedikit, kadang-kadang agak sedikit putus-putus kalau di saya, tapi kedengeran, Dok. Boleh? Oke, baik. Baik, silakan, Dok. Oke, terima kasih atas undangannya kepada saya, Ibu Indra, Ibu Wiing, beserta tim dari SOS. Terima kasih kepada para peserta yang luar biasa ya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera buat kita semua ya. Dalam kondisi apapun kita tetap semangat. Kita berkumpul untuk bincang-bincang tentang kesehatan ya, supaya semuanya tetap sehat dan makin sehat. Kalau dulu topiknya tentang makanan, kali ini topiknya tentang bagaimana tidur nyenyak. Iya, sudah boleh mulai, Bu Wiing? Apakah sudah bisa mulai? Ya, mungkin screen-nya aja yang sedang dipersiapkan, Dok. Oke, nggak apa-apa. Screen-nya berarti karena ada masalah, saya tadi terpental, nggak bisa masuk lagi. Nggak apa-apa ya. Tetap semangat, nanti dari pihak Ibu Indra akan menyampaikan layar screen-nya ya, slide-nya. Ya, Oke. Jadi topiknya bagaimana tidur yang nyenyak ya. Karena kita semua tahu sekali bahwa banyak kasus nih yang susah tidur ya. Ternyata tidur nyenyak itu sama pentingnya dengan pola makan sehat dan juga dengan olahraga rutin. Jadi tidur nyenyak ini sangat penting juga ya. Jadi jangan dianggap tidak ada artinya ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan manfaat dari tidur nyenyak apa saja. Kemudian kalau kita tidak nyenyak tidurnya, bagaimana yang terjadi? Lalu mengapa kita bisa tidur dan mengapa kita bisa gangguan tidur? Itu apa penyebabnya? Dan lalu kira-kira apa tipsnya untuk membuat kita tidur nyenyak sehingga jadi sehat, jadi daya tahannya kuat, dan juga bangun dengan segar, dan juga perasaan bahagia ya, happy mood ya. Nah, itu nanti ada di slide ini. Ya. Nah, saya gimana ya lihat slide-nya sebentar.
Ibu Indra sudah ini ya, sudah bisa di screenshot? Mungkin Dokter Haryani bicara aja, sementara kita ini masukkan ke PowerPoint dulu. Oh, Masukkan dulu, baru kita share ya. Mungkin Dokter Haryani bisa memberikan apa tip-tipnya dulu. Oke. Ya, sebentar saya buka dari sini. Oke, kalau gitu gini aja, saya minta mungkin ada yang bisa menjawab ya. Kalau kita tidur nyenyak itu bagaimana rasanya ya? Apa yang kita dapatkan kalau kita tidur nyenyak? Mungkin ada yang mau menjawab, Ibu Wiing boleh. Kalau kita tidur nyenyak, rasanya manfaatnya seperti apa? Segar, terus mungkin bisa berpikir lebih jernih, lebih cepat. Itu mungkin, Dok. Iya, betul sekali. Terus yang lainnya apa lagi ya kira-kira ya kalau kita tidurnya nyenyak? Emosi kita lebih stabil, Dok. Bu? Emosi lebih stabil. Betul sekali. Iya, Bu. Sudah pintar semua, Bu. Jadi ya, apalagi? Apalagi? Awet muda, Dok, seperti dokter. Amin, amin. Iya, betul. Apalagi? Apalagi kira-kira ya? Nah, sekarang sebaliknya ya, kalau kita kurang tidur, gimana rasanya kalau kita kurang tidur? Sakit badan semua, dokter. Nggak bisa mikir. Betul. Pusing kepalanya, dokter, kalau kurang tidur. Tanda-tanda nggak bisa tidur ya, Ibu. Ada 10, silakan ada 10 orang yang jawab atau beberapa orang. Tidak bisa exercise. Betul. Apalagi? Oke, sudah kelihatan screen-nya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, next slide. Boleh dilanjut ke slide terus semuanya. Ya. Boleh ke next slide berikutnya. Ya, tolong Pak Yoel, next. Sekarang kita lanjut ke slide ya. Ya, Sebenarnya next. Ya. Terus. Next. Sebenarnya berapa jam waktu yang dibutuhkan kita untuk tidur? Ya, terus lanjut. Ya, dilewati. Lanjut. Sudah Next. Sudah lewat. Next. Sudah lewat. Ya, oke. Sini ya. Berapa kebutuhan kita tidur ya? Diulang lagi yang tadi pertama ya. Yang sebelumnya, Pak Yoel. Oke. Iya. Oke. Nah, berapa kebutuhan tidur yang direkomendasi ya pada bayi baru lahir? Tentu tidurnya banyak ya. Ada berapa belas jam. Tetapi kalau kita makin dewasa, adult, itu sekitar 7-9 jam atau 7-8 jam ya. Nah, apakah ada yang tidurnya 7 jam nih di sini? Ada enggak? Oke ya. Kita lanjut lagi karena kita dikejar waktu. Next slide. Boleh dilanjut lagi. Nah, tadi kita sudah bicara tentang manfaat tidur ya. Manfaat tidur macam-macam ya. Kita akan meregenerasi sel dan juga sebagai detox ya. Jadi kalau ada sel-sel toksin di otak kita itu akan didetox sehingga dia mengeluarkan racun dan juga meningkatkan metabolisme gula darah di dalam otak ya, akan meningkatkan energi. Nah, ini yang jelas imun sistem kita akan meningkat. Dan kemudian balance metabolisme ya dan gula darah juga ya.
akan balance, dan juga kita akan mempunyai memori yang baik, dan juga jadi mudah dalam belajar, ya, membuat hormon kita balance, dan juga meningkatkan human growth hormone, ya, ini growth hormon bisa buat awet muda, ya, dan juga mencegah depresi. Nah, ini kan kasus depresi banyak juga tanpa kita sadari, ya. Jadi tidur ini sangat baik untuk kesehatan fisik dan mental kita. Jadi penampilan kita akan baik, segar, sehat, dari wajah juga cerah, dan juga mental kita sehat, ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana sebaliknya kalau kita kurang tidur. Ya, lanjut next slide. Kalau kita kurang tidur, nah, yang pertama kita lihat kita mudah flu, ya, kalau kurang tidur. Kemudian, nah, ini juga jadi gairahnya berkurang, ya, gairahnya berkurang. Nah, lalu gangguan di pencernaan, bisa diare, namanya inflammatory bowel disease, ya. Nah, lalu bisa gangguan penglihatan nih, matanya jadi buram, rasanya jadi kayak ada bayangan-bayangan, atau bisa juga halusinasi, ya, bisa terjadi juga gara-gara kurang tidur, ya. Nah, oke, berikutnya apa lagi? Next slide. Nah, ya, kemudian sulit untuk belajar, dan juga gangguan mood, kayaknya sensitif, mudah marah. Ada nggak di sini yang mudah marah? Mudah-mudahan nggak ada, ya, semuanya dewasa dan bijaksana, ya. Baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu tentu nggak boleh mudah marah, ya. Nah, kemudian bisa menjadi kegemukan. Pasti ini nggak mau nih para ibu, ya, para ladies, para ibu-ibu cantik, semua nggak mau weight gain, ya. Tapi pria juga tetap harus menjaga nggak mau weight gain, ya. Kalau kita kurang tidur itu pasti maunya ngemil, perutnya lapar, ya, karena ada hormonnya yang hormon lapar yang meningkat, hormon kenyangnya menurun tuh, ya, antara leptin dan grelin. Kemudian sakit kepala, migrain, sering orang mengeluh, ya, sakit kepala nggak hilang-hilang, migrain nggak hilang-hilang, ternyata kurang tidur. Ya, oke, berikutnya next slide. Ya, ya. Nah, ini lanjutannya kalau diringkas, kalau dirangkum, ya, gangguan kalau kurang tidur ini, ya, menyebabkan gangguan mood, emosinya nggak bisa dikendalikan, macam-macam, banyak sekali nih, kecemasan, banyak sekali, ya, pasti nggak enak semua nih ininya, feelingnya, memorinya lupa ingatan, mudah cepat menua. Nah, kalau kita kurang tidur terus bisa cepat menua, ya, masih muda tapi kok banyak kerut-kerutan, ya, mudah kendur ininya, pipinya, ya, pasti nggak mau. Nah, bisa nightmare, bisa curigaan, ya. Oke, begitu banyaknya problem susah tidur. Jadi betapa pentingnya tidur ini, ya, tidurnya penting. Oke, kita lanjut lagi. Next slide. Ya, slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan tentang circadian rhythm, irama sirkadian. Kelewat satu slide, maaf. Satu slide, maaf, di atasnya, sebelumnya. Slide sebelumnya, Ibu Wiing, maaf. Saya mau yang Pak Yoel sebelumnya, Pak Yoel sebelumnya. Ya, oke. Adalah siklus normal 24 jam di dalam tubuh kita, disebutnya irama sirkadian, ya, circadian rhythm. Ini irama biologis dalam tubuh kita yang mengingatkan kapan kita tidur, kapan kita bangun. Jadi ini alarm di dalam tubuh kita, ya, irama sirkadian. Dipengaruhi oleh sinar matahari, bagaimana matahari terbenam dan matahari terbit, ya. Jadi ada sinyal, ada alarmnya. Oh, ini waktunya bangun, ini waktunya tidur, ya. Itu adalah irama sirkadian. Kenapa? Dan ini berhubungan juga dengan pembentukan hormon melatonin. Ya, kita tahu bahwa hormon melatonin itu hormon tidur, ya, yang dihasilkan dari otak kita, ya. Ada satu kelenjar yang menghasilkan hormon, ya. Itu di kelenjar di otak kita itu hipotalamus dan kelenjar pineal, ya. Di pineal itu yang menghasilkan hormon melatonin yang membuat kita mengantuk, membuat kita tidur, ya. Jadi kalau kita tidur ada peran hormon melatonin, hormon untuk mengantuk, untuk tidur, dia meningkat, dan hormon yang untuk kita terjaga itu hormon kortisol, dia menurun, ya. Jadi jangan terbalik, kalau hormon kortisol yang meningkat dia jadi seger terus,
kayaknya mau kerja terus ya, itu namanya keseimbangan ya, balance optimal. Nah, hormon melatonin ini terbentuk yang paling besar itu pukul 10 sampai dengan pukul 2 pagi. Tetapi secara keseluruhan memang terbentuk pukul 9, mulai dibentuk pukul 9 sampai pukul setengah 8. Tetapi yang terbesar pukul 10 sampai dengan jam 2 pagi. Apabila kita tidurnya di atas jam 2 pagi, berarti tidak ada melatonin yang terbentuk, tidak ada hormon growth hormone yang akan terbentuk ya. Growth hormone, hormon awet muda, melatonin itu antioksidan dan juga membuat sehat dan awet muda juga. Ya, oke. Berikutnya kita lihat. Jadi kita penting sekali untuk mengoptimalkan, mengharmonikan irama sirkadian kita ya. Kita lihat ternyata kita punya stage, punya tahapan tidur, ada 4 tahap nih ya. Yang pertama itu transisi tahap 1 ya. Jadi itu dari melek-melek mau ke tidur. Dari masa transisi disebutnya ya, dari melek mau ke tidur ya. Nah, orang bilang tidur-tidur ayam nih di sini, bisa dipanggilin ya, tidur-tidur ayam ini. Kemudian yang berikutnya itu tidur yang light, tidur yang ringan. Kemudian ada tidur yang dalam, yang nyenyak, itu namanya deep sleep. Yang keempat, nah ini 1, 2, 3 ini disebutnya non-REM. REM itu artinya rapid eye movement. Artinya bahwa ada pergerakan mata yang ada pergerakan mata ya. Nah, ada satu siklus yang namanya REM sleep, itu pergerakan matanya ternyata aktif. Jadi sebenarnya pada saat kita tidur juga otak kita ada yang bekerja, sel-sel gelombang di otaknya ya. Nah, itu namanya REM sleep. Pada saat kita REM sleep itu yang bisa terjadi fase bermimpi. Ya, pasti semua orang mengalami fase bermimpi, itu adanya di fase REM. Ya, kalau fase tidur ayam adanya di stage 1. Nah, step yang berikutnya itu light ya. Oke, jadi 4 step ini kita sudah tahu mengenai tahapan tidur. Kita lanjut lagi berikutnya ya. Oke. Ya, nah ini important, begitu penting ya di perbedaan dari step-step ini ya. Dengan gelombang yang ada di otak, ada gelombang beta, ada gelombang alfa, ada gelombang theta, ada gelombang delta ya. Nah, itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar tentang gelombang di otak ini ya, bisa direkam. Oke, berikutnya next slide. Next slide. Nah, sekarang saya perkenalkan tentang gangguan tidur ya. Ada macam-macam gangguan tidur, tetapi tidak semua saya bahas. Ya, next slide, ada apa aja gangguan tidur. Nah, ini ya sleep apnea, ada yang sesaat tidak bernapas ya. Sleep apnea ini ya, kondisinya sekitar 10 second ya. Nah, ini berikutnya ada gangguan apa lagi? Next slide. Ini narkolepsi. Berikutnya lagi, saya akan membahas hanya insomnia ya. Nah, ini insomnia yang akan dibahas, karena mau dibahas semua nggak cukup waktunya 1 jam ya. Nah, insomnia itu kesulitan untuk tidur, tertidur, kesulitan tetap tidur ya. Jadi, insomnia itu sulit untuk jatuh tertidur dan juga tetap tertidur sulit. Jadi, mau bangun-bangun terus ya, itu namanya insomnia ya. Jadi kesulitan dalam jatuh tertidur ataupun kesulitan mempertahankan tidur ya, terbangun-bangun, bangun terlalu cepat dan juga tidak segar, merasa lelah ya, gangguan moodnya ya. Nah, kemudian next slide, dibahas sedikit tentang penyebab insomnia ya. Berikutnya next slide. Berikutnya ya, ini tadi ada penyebab insomnia. Aduh, penyebabnya macam-macam insomnia itu ya. Insomnia itu ada penyebabnya stres, dari makanan, dari obat-obatan, dari banyak sekali ya penyebabnya ya. Kemudian ini gangguan yang kakinya ini, restless leg syndrome ya. Oke, berikutnya ini sleep paralysis ya, serasa kayak lumpuh sesaat ya. Iya, berikutnya. Oke. Oh, ini
slide-nya ini slide-nya salah yang membuat. Iya, berikutnya ini dilewatin aja. Oke. Ini ternyata slide-nya slide yang salah dikirimnya. Oke, nggak apa-apa deh ininya. Jadi mengenai tidur tadi selain hormon yang berperan, jadi ada kita lanjut lagi ya. Bisa slide ke yang belakang, terus ini terbalik ketuker, ya. Oh ya, oke, udah enggak apa-apa. Kembali lagi ke atas ya Pak, maaf. Ya betul, ini nggak salah betul ternyata. Oke ya. Jadi selain hormon yang berperan, ada magnesium yang berperan ya, suatu mineral yang dibutuhkan tubuh itu namanya magnesium. Ya, salah satu yang dibutuhkan untuk tidur yaitu magnesium, ada di dalam makanan dan juga untuk ada di dalam buah-buahan. Yang buah-buahannya kelewat nggak ya Pak? Bisa ini Mbak Yul, maaf. Mbak Yul bisa lihat yang atas sebelum magnesium? Oh iya, oke lihat. Ini ya. Kenapa magnesium dibahas? Karena berhubungan dengan tidur ya. Kita lihat makanannya ada apa aja. Ada pisang, ada kacang-kacangan, ada coklat, ada bayam, dan lain-lain ya. Oke, berikutnya. Kita perkenalkan dengan suplemen magnesium ya, yang sangat powerful. Yang ini agar bisa tidur dengan natural. Oke, berikutnya. Iya, berikutnya. Oke, berikutnya. Ya, mengenai magnesium. Ya, berikutnya. Nah, magnesium ini, penjelasan mengenai magnesium, ini adalah mineral yang sangat dibutuhkan, dia sebagai muscle relaksan ya. Boleh naik di atasnya, Mbak Yul, maaf. Mbak Yul, satu lagi di atasnya. Bukan, yang ini manfaat magnesium ya. Manfaat magnesium, ya oke. Nah, ini ya, dia mengatur kadar gula darah kita. Jadi kalau pada pasien penderita kencing manis, baik sekali menggunakan magnesium ya, mengontrol kadar gula darah kita dan juga meningkatkan sirkulasi darah dan juga untuk mengatur tekanan darah kita ya. Nah, lalu membuat kita begitu kalem nervousnya, serabut sarafnya ya. Dan juga untuk nyeri. Jadi kalau kita ototnya sakit dengan magnesium ini bisa lebih rileks ya, dan juga untuk densitas tulang yang baik supaya mencegah keropos ya, dan juga untuk sendi-sendi dan juga untuk tidur nyenyak. Nah, ini dia mengapa magnesium ini penting, bisa membuat tidur nyenyak. Ya, oke. Iya, berikutnya. Nah, ini ya masih manfaat magnesium. Bagaimana bahwa magnesium itu mengatur regulasi kalsium untuk tulang yang sehat, untuk otot yang sehat, untuk energi, untuk kontraksi jantung, dan untuk pembuangan kotoran, dan juga untuk relaksasi otot ya. Jadi fungsinya sangat banyak sekali. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini penting sekali ya. Banyak kita mengalami tanda-tanda kekurangan magnesium apa saja, yaitu poor kognitif ya. Fungsi kognitifnya ini mengalami masalah ya. Jadi kita suka lupa memorinya, konsentrasinya kurang ya. Dan juga sakit kepala, dan suka ada yang susah buang air besar. Nah, pasti ini ada yang susah buang air besar nih ya, sering mengalami ya. Itu dikarenakan kekurangan magnesium. Kemudian merasa kelelahan, dan juga gangguan tidur, nggak bisa tidur ya. Dan juga kejang pada otot, kram otot. Kemudian nyeri, juga gangguan irama jantung. Nah, ini gangguan mood juga ya, gangguan mood ininya. Semua karena gangguan kekurangan magnesium ya. Jadi kita tidak menyadari bahwa begitu besar fungsi dari magnesium. Oke, berikutnya. Nah, satu lagi hormon melatonin. Mungkin banyak yang sudah mengenal hormon melatonin yang secara alami, secara natural diproduksi di dalam tubuh kita, yaitu di otak ya, di kelenjar pineal yang menghasilkannya. Melatonin ini
apabila kita tidur, lampunya gelap, dia akan terbentuk dan juga pada jam yang tertentu tadi yang saya sebutkan ya. Dan juga bisa kita konsumsi dari sumber-sumber makanan ya. Nah, makin menua tentu melatonin ini makin menurun ya, baik fungsinya dan juga jumlahnya ya, sehingga makin menua pasti kita akan sulit tidur ya. Tetapi bukan orang menua aja. Sekarang apabila terjadi gangguan irama sirkadian, maka kita semua akan kesulitan untuk tidur ya. Oke, disebutnya hormon tidur. Ternyata dia bukan hanya hormon tidur, tetapi bisa untuk awet muda karena merupakan antioksidan dan anti cancer. Oke, next berikutnya, next slide. Iya, next slide. Ya, melatonin ini disebutnya hormon tidur. Nah, ada dari kelenjar pineal ya. Kelenjarnya kecil, tetapi dia menghasilkan suatu bahan hormon ini ya untuk meregulasi circadian rhythm ya. Nah, memperbaiki mood dan kognitif juga, antioksidan, anti-inflamatori ya. Nah, ini bisa juga dipakai untuk pengobatan, salah satu pengobatan COVID ya, melatonin ya, karena dia bersifat anti-inflamasi. Mungkin masih ingat dulu yang bulan lalu saya pernah bercerita tentang inflamasi itu apa ya, masih ingat ya. Nah, ini memperbaiki blood sugar. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya. Berikutnya, oke, berikutnya masih tentang melatonin. Next slide. Nah, ini 200% lebih powerful daripada vitamin E ya. Jadi superior to glutathione and vitamin C ya. Water soluble and systemic effect ya. Nah, ini akan offer gain protection. Oke, berikutnya. Nah, ini sama, ini adalah suplemen yang dia untuk happy hormone ya. CMI dan TMG, dia berhubungan dengan tidur yang nyenyak, meningkatkan serotonin ya. Kita tahu serotonin itu happy hormone ya, hormon bahagia ya. Nah, jadi kita itu harus mengkonsumsi suplemen maupun makanan-makanan yang membuat kita happy. Kalau ada orang yang suka bad mood itu berarti ada gangguan hormonnya, kekurangan hormon atau kurang tidur ya. Nah, ini dia juga mempengaruhi tidur nyenyak. Oke, berikutnya. Next slide. Ini ada hormon dopamin ya, sama ini hormon happy juga, dopamin, serotonin ya. Bagaimana supaya kita happy, kita meningkatkan dopamin ya. Iya, berikutnya. Keterangan tentang dopamin ya, dia feel good hormone. Feel good neurotransmitter. Neurotransmitter adalah suatu sel pengantar dari satu saraf untuk ke organ yang ditargetkan, misalkan ke otot, ya. Jadi dia bekerjanya tuh penghantar neurotransmitter ya, untuk fokus dan completion, dan untuk energi dan motivasi ya. Ada orang yang begitu energi dan termotivasi ya, dan mengalami suatu kenyamanan, rasa bahagia, rasanya menikmati ya, itu karena dopaminnya baik. Tetapi apabila kelebihan juga sama, dia akan bermasalah. Jadi nggak boleh kelebihan, semuanya harus balance, harus seimbang ya. Kita lihat kalau kelebihan seperti apa. Next slide. Ya, berikutnya next slide. Nah, kalau dopamin kelebihan, dia akan responnya panik, kecemasan ya, hipertensi, tangannya dingin ya, insomnia. Ini terus sama ya, ini ya, white eye, light sleep, hypervigilant ya. Oke, jadi semuanya harus dalam hormon itu harus bekerja dengan harmoni dan seimbang, balance ya. Oke, berikutnya. Ya, next slide. Nah, ini ada salah satu lagi suplemen yang disebutnya glisin. Dia asam amino ya, asam amino semacam protein. Nah, ini namanya glisin. Dia juga sebagai antioksidan dan membuat tidur enak ya. Kita lihat manfaatnya apa saja. Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Ini jadi mungkin belum kenal apa itu glisin, apa itu
melatonin, apa itu magnesium ya. Tapi ini bisa diterima bahwa karena ini adalah bahan-bahan yang untuk bahan-bahan alami yang bisa membuat kita tidur nyenyak dan sehat ya, karena dia manfaatnya untuk tidur nyenyak dan powerful antioksidan ya. Nah ini selain antioksidan juga kulitnya jadi sehat ya. Oke, berikutnya. Ya, ini masih tentang manfaat glisin ya. Jadi kalau ada makanan yang mengandung glisin, ini khasiatnya. Dia baik untuk kesehatan usus, dia baik untuk mengobati kencing manis, dan juga untuk mental yang sehat ya. Oke, berikutnya, next slide. Nah, ini satu lagi bagaimana agar kita bisa tidur nyenyak. Ada satu mindfulness ya for insomnia ya. Jadi kita penuh kesadaran melakukan relaksasi ya. Orang bilang ini meditasi, tapi meditasi itu bukan soal agama ya. Jadi meditasi itu suatu medis ya, suatu teknik untuk relaksasi. Jadi kita memilih ruangan yang tenang, kita anggap tenang, lalu kita posisinya, cari posisi yang nyaman. Nah, kita tarik napas dengan fokus dengan pernapasan, dan semua indera kita itu akan difungsikan. Jadi kita tarik napas ya, kemudian kita merasakan ada napas kita turun naik, kemudian kita merasakan ada keheningan ya, itu namanya teknik meditasi ya. Nah, ini hal yang baik untuk dilakukan walaupun cuma sebentar, 5-10 menit ya. Pada zaman sekarang ini ya, kita pasti banyak stres. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Ya, berikutnya next slide. Next slide. Nah, ini ya manfaatnya apa saja ya untuk mengurangi insomnia, untuk tidur yang dalam, yang nyenyak ya, improve mood dan resilient, ketahanan mental kita dan buat energi, dan juga untuk mengatasi kecemasan ya. Mungkin Bapak Ibu pernah punya teman yang suka kecemasan ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan. Oke, berikutnya ini slide-nya sudah mau selesai karena saya dapat waktu 20 menit. Oke, ini tips untuk tidur nyenyak ya. Setelah kita tadi cepat-cepat tentang hal-hal yang berhubungan dengan tidur nyenyak, sekarang kita tipsnya apa? Mari kita lihat. Oke, baiklah. Next slide berikutnya. Iya, next slide Mbak Yul. Nah, ini ya, ternyata untuk tidur yang baik, kita harus tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari ya. Nah, menciptakan jam tidur yang rutin. Kurang lebih yang sama ya. Nah, kemudian buatlah ruangan tidur kita senyaman mungkin. Untuk suhu, sebenarnya suhunya dingin ya, tapi disesuaikan. Misalkan ada yang kuatnya 20 derajat atau 24 derajat, yaitu tiap individu berbeda ya. Jadi strategi ini disesuaikan dengan individu ya. Nah, dan kemudian tidak ada lampu dan suara-suara. Jadi jangan pakai lampu ya, harus tidur gelap, dalam kondisi gelap ya. Kemudian matikan layar-layar 1 jam sebelum tidur. Nah, ini layar itu layar apa aja? Layar TV ya. Nah, berarti kalau mau tidur nyenyak, nggak boleh nonton TV sampai pagi ya. Wah, Ibu dokter suka nonton Korea juga nih, sampai jam berapa. Nah ya, turn off ini ya, nggak boleh. Kalau mau tidur nyenyak, TV-nya dimatikan sebelum tidur. Kemudian jangan main HP ya, tengah malam masih chat-chat. Ini siapa ini yang masih chat-chat main HP? Saya juga tengah malam main HP ya. Tapi itu untuk urusan tertentu ya. Nah, lalu ada layar apa lagi yang tadi disebut blue screen ya. Nah, itu komputer yang mungkin yang kerjanya malam pakai komputer, masih kerja kantor ya. Kalau mau tidur nyenyak, itu layar-layar tersebut 1 jam sebelum tidur harus
ditiadakan. Jadi handphonenya ditaruh jauh-jauh ya. Handphone taruh jauh-jauh. Nah, kemudian tadi yang lihat blue light itu, yang tadi disebut itu ya, ada sinar biru yang terpancar dari alat-alat tersebut. Dia akan mengganggu sinyal ke otak kita ya, sehingga itu mempengaruhi ya, lewat mata akan mempengaruhi sinyal tidur kita. Sebenarnya ada yang buat memblok sinar biru itu ya, namanya itu mungkin sebagian orang sudah tahu ya, yang buat memblok sinar itu ya, blue light blocker disebutnya. Nah ini, kemudian menghindari minum kopi 6 jam sebelum tidur ya, kurang lebih ya. Jadi jangan yang sore-sore udah mau tidur tapi sore-sore minum kopi, ya pasti seger ya tengah malamnya. Kecuali orang tertentu memang minum kopi nggak bereaksi, itu gennya berbeda, ada gen tertentu ya untuk peminum kopi. Nah, kopi dan alkohol itu yang harus nggak boleh sore hari ya. Lalu melakukan relaxation sebelum tidur. Relaxation itu yang seperti tadi, seperti teknik yoga ataupun meditasi. Nah, kemudian exercise-nya itu pagi hari, jangan terlalu malam maksudnya exercise-nya ya. Exercise ini penting sekali ya. Kemudian, nah ini dia yang mungkin tidak tahu bahwa kita harus terpapar sinar matahari sepanjang pagi itu, pagi siang atau pagi siang ya. Karena apa? Untuk memberitahu, mengoptimalkan circadian rhythm. Oh, ini pagi hari. Jadi kalau kita terpapar matahari pagi, maka irama sirkadian kita akan mulai normal ya. Karena kebanyakan sekarang kan irama sirkadiannya terganggu dengan lifestyle yang tidak sehat ya. Baik lifestyle yang tidak sehat ataupun karena bisa juga bukan karena disengaja ya, misalkan kerjanya ada yang kerjanya tengah malam, harus tugas, jaga malam, atau apalagi yang berubah, misalkan jet lag ya, kalau kita berjalanannya jam negaranya berbeda ya, nah itu pasti akan merubah irama sirkadian kita ya, itu nanti bisa dinormalkan kembali atau dioptimalkan ya. Nah, jadi jangan lupa ini satu tipsnya, harus terkena sinar matahari. Ya, bermain di luar. Kalau ada jendela dekat pintu, itu juga lihat-lihat pemandangan dekat jendela. Nah, jadi yang penting itu harus bermain di luar di bawah matahari ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah sinyal bahwa ini adalah pagi hari ya. Nah, kemudian reduce stress, menurunkan stres. Nah, ini dia tantangan ya, menurunkan stres ya. Nah, lalu journal before bed, ini kita punya membaca buku atau menulis hal-hal yang menyenangkan, menulis diary atau apa, mengingat-ingat yang senang-senang ya. Nah, kalau ini dari makanan yang mengandung melatonin ini ya. Ini valerian ini adanya di luar ya, chamomile, ashwagandha tea ya. Nah, ini makanan yang mengandung melatonin ya, ashwagandha itu yang ada di sini. Kemudian tartar, cherry, nuts dan telur ini mengandung melatonin. Kemudian yang mengandung triptopan sama ya, triptopan juga suatu neurotransmitter untuk supaya bisa tidur nyenyak ya. Nah, salah satunya yang mudah dicari mungkin pisang, banana ya. Nah, ini banana ini berarti dia mengandung magnesium sehingga menenangkan kita, membuat relaksasi, dan juga ototnya jadi rileks, dan juga kita jadi tenang, pikiran kita, perasaan kita ya, sehingga kita bisa tidur enak ya. Nah juga dan hal-hal yang mengandung magnesium ya, tadi yang mengandung magnesium itu bayam, dark coklat, kemudian kacang-kacangan ya, semua mengandung magnesium. Nah ini dia, sampai di sini. Berikutnya. Ya, berikutnya. Kayaknya udah. Ya, oke. Satu lagi. Oke. Sudah cukup 20 menit ya, Ibu ya? Ibu Wiing ya? Iya, Dok. Sudah cukup ya? Iya. Nah, oke. Ya, terima kasih. Cepetan kan? Ya, mungkin karena ada kendala tadi di awal ya, kita sangat maklum ya.
Kita akan langsung kalau gitu masuk ke sesi tanya jawab. Ya, oke. Oke, kita akan kasih kesempatan, walaupun mungkin tadi sudah di chat ditulis ya, tapi untuk yang bertanya boleh raise hand, angkat tangan, nanti kita akan panggil secara bergiliran ya. Oke, supaya bisa lebih jelas mungkin ya, langsung sama dokter ya. Oke, saya lihat mungkin nanti Pak Jasin juga bisa bantu. Saya lihat Ibu Delta. Ya, Ibu Delta, boleh silakan masing-masing. Mohon maaf, satu pertanyaan saja dulu yang berkaitan dengan topik sore hari ini ya, supaya yang lain kebagian ya. Silakan Ibu Delta. Berikutnya nanti Pak Yehu ya. Selamat sore, dokter. Iya, selamat sore. Ya, masalah saya setelah saya mendengar penjelasan dokter itu, saya insomnia, dok. Iya. Saya tidurnya tidur ayam, walaupun kelihatan tidur tapi mendengar suara apapun, gitu. Nah, jadi jam tidur saya itu enggak menentu, karena saya sudah pernah istilahnya menahan kantuk saya pada saat saya mengantuk, dan setelah saya biasa mengantuk itu sore, dok, jam-jam 6 saya mengantuk. Jadi kalau saya tidurkan jam 6, jam-jam 10 malam atau jam 11 saya terbangun. Sesudahnya itu tidak tidur lagi. Tapi kalau pada saat jam 6 sampai jam 10 atau jam 11 malam itu saya tidak tidur, sama sekali nggak tidur, dok. Kalaupun saya tidurkan, saya tahan kantuk saya yang dari sore sampai malam itu, seperti itu tadi, saya tidur ayam, mata saya tertutup, suara apapun dengar gitu. Nah, jadi saya mohon solusinya, dok. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ibu, pertanyaannya ya. Oke. Ibu disebut tidur ayam itu tahap pertama tadi masuknya. Jadi masih bisa mendengar suara-suara, ya itu hal yang wajar ya. Tapi apakah ada yang melihat Ibu tidur enggak? Saya takutnya Ibu perasaannya tidur ayam padahal Ibu tidur nyenyak. Karena saya paling lama 15 menit, 20 menit udah terbangun lagi. Saya selalu lihat jam tangan saya. Saya pikir sudah pagi, masih jam 1, tidur lagi. Setengah 2 gitu, dok. Berarti Ibu sebenarnya selalu berpikir mau tidur ya. Berarti jangan pakai jam, Ibu ya. Pertama jamnya jangan dipakai. Iya. Oke, berarti Ibu kalau mau tidur siang itu ya, berarti Ibu tidak boleh pada jam yang dekat ke arah sore. Jangan tidur siang sore, kalau bisa beraktivitas atau berolahraga ya. Nah, kemudian lifestyle-nya, Ibu harus, kalau pagi Ibu ada olahraga di luar nggak, outdoor gitu? Ada, dok, jalan pagi. Jalan pagi ya, berarti ketemu matahari ya, atau jalan siang ya. Pagi, dok. Jadi ada olahraga ya? Iya, ada, dok, ada. Nah, nanti sebenarnya strategi tidur tiap orang ini berbeda, punya pattern yang berbeda. Jadi nanti akan ketemu polanya sendiri-sendiri. Tadi kan standarnya ya, tapi nanti Ibu akan ketemu polanya sendiri-sendiri. Ibu konsumsi makanan yang mengandung magnesium tadi seperti pisang, kemudian coklat, bayam, tahu ya. Tetapi ada juga suplemen magnesium. Suplemen magnesium yang diminum malam untuk supaya kita rileks. Dia bukan obat tidur tapi otomatis menyeimbangkan nutrisi kebutuhan tubuh kita untuk bisa sinyal-sinyalnya itu berfungsi baik kembali. Jadi itu magnesium namanya, bisa diminum malam hari. Kalau memang perlu juga ditambah dengan melatonin, magnesium dan melatonin ya, ada 2 suplemennya. Selain dari makanan itu yang bisa dilakukan ininya. Nah, Ibu sudah membuat suasananya kamarnya nyaman, tidak nonton TV, tidak main HP tengah malam. Sudah berapa lama ya, Bu? Itulah, Bu. Memang sebenarnya ada masalah. Mungkin pengaruh dari masalah tersebut. Tapi kalau awal-awalnya dulu, saya sama sekali nggak bisa tidur, dok. Saya sampai mengkonsumsi obat tidur.
Dan Iya. pada saat obat tidur itu menurut dosis dokter harus dinaikkan, dokternya malah bilang berhenti, Bu. Saya udah nggak melihat hal yang wajar lagi. Jadi saya dirujuk ke rumah sakit jiwa, Dok. Iya, Dok. Memang Karena kalau- harus itu dosis obat tidurnya itu harus dinaikkan. Akhirnya dokter bilang nggak boleh lagi mengkonsumsi obat tidur. Oke, Ibu berarti harus konsultasi ke rumah sakit jiwa gitu, Dok. Berarti Ibu sekarang udah banyak kemajuan, sudah tanpa obat tidur ya. Puji Tuhan, Dok. Iya, Puji Dok. Tuhan, Iya. tepuk tangan dong buat Ibu. Berarti akan makin sehat ya. Nah, Amin. Ibu berarti akan makin sehat ininya. Karena sudah bisa, itu udah kemajuan banget, sudah bisa melepas obat tidur. Jadi tinggal mengendalikan stresnya ya. Ya, perlahan, Bu. Nah, Itu Ibu bisa dari enjoy dukungan Bu Ika, mendengarkan Bu. musik. Mendengarkan musik. Nah, itu yang saya lakukan, Dok. Tapi dokter bilang tadi nggak bisa. Saya hidupkan HP, pasang musik, tapi memang jauh. Jadi dari musik itu memang perlahan-lahan saya bisa tidur. Cuman itu tadi, kalau sekarang memang sudah mending bisa 1 jam gitu. Saya lihat jam juga, Dok. Setiap saya terbangun, saya lihat jam, berapa jam saya tidur gitu, Dok. Iya. Memang problem tidur ini di susah-susah gampang ya. Nah, itu kita untuk menyesuaikan kembalinya tidak dalam waktu yang singkat. Tapi Ibu sabar aja karena nanti lama-lama bisa untuk mengembalikan irama tidur yang baik, siklusnya bisa baik kembali dan bisa nyenyak ya. Bisa juga minum susu almond. Almond itu kan ada magnesiumnya tuh ya. Kalau malam susu hangat ya bisa juga, atau bisa juga dengan aromaterapi atau dengan lavender, dengan wangi-wangian itu yang merangsang indera penciuman kita buat relaksasi juga ya. Nah, Ibu untuk mengatasi stresnya bisa lakukan meditasi, relaksasi gitu ya. Relaksasi itu pernapasan tadi, mendengarkan musik, enjoy hobi aja. Jangan terlalu perfect, maksudnya semuanya ada solusi ya, Ibu jangan khawatir ya, semua masalah ada solusi dan kita bisa melewati masalah itu ya. Ya. Oke, nanti bertahap Ibu jangan khawatir ya. Ya. Terima kasih banyak ya, Dokter. Ya, semangat ya, nanti kabarin lagi ya, udah enak tidur. Ya, Ibu Delta, terima kasih untuk pertanyaannya. Dokter juga sudah menyampaikan tips-tipsnya. Ya, perlu waktu ya untuk mengembalikan ritme dan pola tidurnya mungkin ya. Selamat mencoba banyak tips tadi yang sudah dokter kasih dan mudah-mudahan semuanya bisa kembali normal ya, Ibu Delta ya. Baik, berikutnya silakan 977 ini Pak Yehu, betul? Maaf kalau saya izin live ya, Bu. Saya ada rapat. Izin baik, ya. Bu Delta, terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan Ya. Pak Yehu. Iya, saya mau tanya suplemen untuk tidur tadi, glisain tuh beli di mana glisain? Sama melatonin saya udah minum sebelum tidur. Sebaiknya melatonin diminum jam berapa ya, Dokter? Melatonin sama glisainnya itu apa tuh glisain? Glisain itu ada semua Pak suplemennya. Iya. Bapak melatonin sudah minum ya, berapa miligram Pak? 3 miligram. Oh, oke. Dengan 3 miligram Bapak sudah enak tidur ya? Kalau susah pakai obat tidur saya. Kayak Bu Delta tadi. Sudah yang satu natural masih dipakai obat tidur ya? Ya kalau itu susah tambah tidur. magnesium. Kebetulan saya ada suplemennya semua, iya. Nanti bisa menghubungi di nomor saya kalau mau lebih jelas lagi ya Pak. Oh, suplemen glisain itu beli di tempat Ibu ya? Iya. Nanti Iya. Bapak upayakan merubah lifestyle-nya dulu. Yang tadi itu ada tips-tipsnya, apakah Bapak itu poin-poinnya Bapak lakukan semua tidak? Iya, saya cuma olahraga. Berjemur matahari. Nah, ini yang saya belum melakukan rutinitas. Kalau jemur sering, olahraganya sering, yang ya. enggak rutin gitu. Iya, kemudian itu manage stresnya Pak, tingkat stresnya?
Stresnya itu dari bawah sadar saya sudah saya tanganin. Semua hal-hal yang membuat khawatir, takut, depresi itu sudah kita tangani lah. Cuman ya gitu. Iya. Masih juga kadang-kadang susah untuk tidur. Nempel di bantal tidur itu gimana caranya? Karena otaknya masih bekerja ya. Kamarnya sudah digelapin, Pak? Kamarnya? Kebetulan kamar saya ini kaca semua. Jadi apa kamarnya ini terlalu terang apa ya? Iya, harus gelap ya ininya ya. Oke, Bapak sudah enjoy hobi belum? Hobinya apa? Hobi saya ya selama ini nggak ada, cuman dulu sering pergi jalan gitu. COVID gini kan nggak bisa jalan. Pasti ada, Bapak pasti ada ya. Membaca buku. Baca buku itu hobi saya ya. Hobi ya. Oke, Pak. Oke, berarti nanti olahraga sudah ya. Membaca buku juga hobi ya. Sebenarnya ini semuanya kebiasaan nih. Kalau jadi kebiasaannya udah tidurnya gampang ya, berikutnya akan gampang. Nah, ini merubah itu tidak mudah ya. Bapak harus bertahap ya. Nah, tadi boleh ditambah magnesium juga, glycin, sama ada TMG ya. Ya, oke. Yang penting Bapak ada suasana hati harus happy. Itu membantu untuk secara tidak sadar kita rasanya happy, tidak ada beban, Bapak bisa tidur enak. Ya, karena kebanyakan kita itu di luar sadar kita bahwa kita itu ada yang dipikirkan ya, stres ya, tanpa sadar kita. Ya, benar ya Pak ya? Ya, happy ya yang penting ya. Happy ya, cari hobinya apa? Hobinya apa? Main gitar atau main musik, Bapak? Ya. Atau denger lagu ya? Ya, dengerin lagu ya. Dengar lagu itu senang sekali deh ininya ya. Nah, oke Pak, nanti kita akan menemukan strateginya ya. Nanti dicoba lagi ya. Iya, dokter, thank you. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Yehu untuk pertanyaannya. Nanti mungkin untuk suplemen dan informasinya mungkin harus diminum berapa kali, sumber-sumber makanan yang lainnya nanti bisa konsultasi lebih jelas ya sama dokter ya dok. Oh iya, dokter tadi mau tanya lagi. Magnesium itu selain coklat, bayam, kacang-kacangan, pisang, avocado, oatmeal, susu, almond, apalagi itu dokter? Ya? Hafal. Sudah hafal loh, hebat. Hafal, luar biasa. Saya catatkan tadi dokter ngomong. Selain itu apa lagi? Kok bisa hafal, Pak? Enggak, tadi kan ada di slide-nya itu. Berarti Bapak benar-benar ini ya, fokus ya, konsentrasi ya, bagus ya. Iya, nah, iya, saya catatin tadi. Yang kurangnya apa lagi yang mengandung? Fokus itu konsentrasinya bagus ya. Ya. Tidurnya berapa jam Pak sebenarnya Pak? Saya kalau bisa tidur bisa 7 jam. Kalau nggak bisa tidur ya nggak tidur. Iya, oke ya. Jadi Selain jangan lupa juga rutin berolahraga, Pak. Olahraga rutin ya. 150 menit seminggu minimal ya. Oh iya. Itu akan membantu supaya lebih bugar, fresh. Iya. Iya. Ya. Itu semuanya ada berhubungan ya kalau kita olahraga yang baik, pola makan yang sehat, itu kita akan pengaruh ke tidur kita ya. Iya, iya, Dok. Iya. Iya, baik. Thank you, dokter. Thank you. Ya, makasih sekali lagi Pak Yehu. Saya kasih kesempatan lagi dari peserta Zoom untuk bertanya. Mungkin setelah itu saya akan kasih kesempatan untuk yang dari radio ya. Iya, ada yang mengangkat tangannya. Oke, Ibu Eva Madeten. Boleh dibuka mute-nya, Bu? Oke, selamat sore, Dok. Selamat sore. Yang saya mau tanyakan di sini, Dok, apakah kalau HB kita turun, hemoglobin kita turun, apakah memang benar mempengaruhi tidur kita susah? Karena memang saya ini memang susah tidur sudah lama. Terakhir periksa darah ke Prodia, ternyata HB saya turun.
Akhirnya saya dikasih obat tidur. Selama ini saya nggak pernah konsumsi obat tidur. Kalau berjemur, Kasih ya obat tidur apa dikasih zat besi ya? obat tidur dan zat besi. Oh. Karena zat besinya juga rendah, otomatis katanya. Dan Sebenarnya kebalik. itu yang menyebabkan saya sering sakit kepala. Sebenarnya terbalik ya. Kalau ibu kurang tidur itu akan kekurangan zat besi justru. Oh gitu. Karena saya dikasih juga, karena ini di dokternya ngomong HB-nya itu karena turun karena zat besi juga reda. Dan itu yang mempengaruhi ibu susah tidur dan akibatnya sering sakit kepala dan badan ini sering letih. Ibu kekurangan zat besi ya. Itu Iya. selain kurang tidur, kita harus ingat pencernaannya. Ya. Ibu kemungkinan asam lambungnya kurang mencerna dengan baik. Kalau kurang asam lambung, dia akan kekurangan zat besi. Ingat ya waktu dulu saya pernah cerita juga tentang Asam lambung ya. tentang usus yang sehat. Apabila kita kurang enzim lambung, kita akan bisa kekurangan zat besi. Apakah ibu sering makan obat obat lambung, obat MA? Iya. Itu harus dicari penyebabnya. Kenapa ibu kekurangan? Harus dicari. Saya minum konsumsi Lansoprazol kebetulan yang dokter yang lalu yang tangani saya di rumah sakit di Stella Maris berikan Lansoprazol. Nah, kan ibu sering ya, udah lama ya? Udah lama nggak minum? Obat lambung. Ya? Sering nggak Bu minumnya? Enggak juga. Saya gimana dok? Sering nggak minum Lansoprazol? Gimana dok? Sering apa tidak? Enggak minum dok. Lansoprazolnya? Nanti kalau tidak sering, tidak sering. Iya. Oke. Jadi itu harus ini juga ya, Ibu. Jadi pertama harus mengatasi mengapa dianalisa kenapa Ibu kurang darah, mungkin kurang tidur atau kurang asam lambung ya. Ibu bisa coba minum air lemon setiap hari setengah dicampur air lemon ya. HB-nya kurang sedikit apa kurang banyak. Nah, itu juga kurang banyak, Dok. 9,4 dok, makanya kaget. 9,4. Iya, berarti ibu harus diatur pola makannya ya, bisa juga dari pola makannya nih. Ininya mengunyahnya dengan benar, ya. Ada protein, daging merah boleh seminggu sekali telur. 300 sampai 500 gram ya dalam seminggu, ataupun lauk-lauk yang lain seperti telur. Iya, telur ayam kampung, dok. Iya, telur ayam kampung, ikan, sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Ibu harus rutin minum ya. Bayar. Oh iya. Jadi Lansoprazol tidak bagus ya kalau dikonsumsi terus ya, dok? Nggak bagus, Ibu. Nggak bagus sama sekali. Menurunkan sistem imun, menurunkan kuman sehat di sana. Nggak suka dengan dengan Lansoprazol. Oh gitu ya, dok. Oh iya ya. Jadi nanti problem ibu sakit mahnya itu juga bisa diatasin. Mungkin dari pikiran juga nih ibu nih pikirannya. Iya. Kalau pikiran enggak, memang pola makannya kadang, dok. Karena kalau saya yang masak kadang biasa males makan. Oh gitu. Nanti karena sudah cium baunya duluan, dok. Oh, berarti saya yang masak buat ibu ya. Saya yang masak, ibu yang makan ya. Boleh. Iya, dok. Sudah cukup jelas Ibu Eva. Ada kaitannya berarti. Oke, dok. Udah kenyang ya, Bu Eva. Iya. Ada kaitannya berarti ya, dok, antara sulit tidur dengan HB ya, dengan kekurangan HB rendah ya. Iya, saya tahu. Iya. Oke. Makasih, dok ya. Iya, informasinya ya, Tuhan berkati ya. Ya, baik. Saya mungkin kasih kesempatan dulu untuk yang pendengar radio. Silakan Ibu Ika, mungkin juga singkat-singkat ya, karena waktu kita juga agak mepet-mepet. Silakan Bu Ika. Siap, saya akan berlari di tempat biar cepat ya.
Iya, selamat sore dokter. Selamat Ketemu sore, lagi Bu ya. Ira. Jangan Iya. pernah bosan-bosan di SOS ya dokter. Kita kangen rindu selalu ya. Dokter, ini banyak pertanyaan mengenai kalau bangun di tengah malam itu, buang air kecil itu termasuk gangguan nggak dok? Itu kalau kemudian bangun nggak bisa tidur lagi dok. Itu gangguan tidur nggak? Iya. Kalau terbangun karena ke toilet, kita harus antisipasi. Jangan minum banyak sebelum tidur. Oh, Ya. begitu. Jadi sebelum tidur jangan kita minum banyak, udah pasti nanti kita mau ke toilet. Nah, lalu bangun berapa kali yang normal ya? Iya. Satu kali udah itu wajar. Wajar. Kalau 2 kali? Iya. Kita lihat seberapa sering ya, seberapa sering, dan kemudian kita lihat lagi apakah paginya seger apa enggak. Nah, kalau sudah bangun enggak bisa tidur, Dok. Kemudian jadinya begadang. Semisal jam 2 bangun, kemudian enggak tidur sampai pagi. Nah, berarti tahapan tidurnya itu ada yang terganggu ya. Kan tahapan tidur itu kan tahap 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita tidur kan tahap 1, kedua, ketiga, balik lagi ke tahap 2, tahap 3, baru ke tahapnya 4 itu ya. Nah, itu terus terjadi ya. Kalau kita udah bangun berarti memulai tidurnya lagi susah ya. Kalau yang memulainya susah ya itu sama disebutnya insomnia, gangguan tidur. Jadi gangguan ya. Sebaiknya jadi jangan banyak minum air di malam hari itu mau tidur ya. Jangan banyak minum air. Ya. Oke. Terus ini dokter, ini pertanyaannya. Dokter, kakak saya kalau tidak bisa tidur minumnya obat antimu. Apakah boleh dokter? Antimu itu kan mabuk ya? Antimu, jadi yang dicari itu efeknya, efek sampingnya. Efek sampingnya ngantuk. Oh begitu. Oh, jadi obat iya. itu memang mempengaruhi sistem saraf pusat ya. Semua, jadi efeknya ngantuk ya. Seberapa sering minum antimonya? Apakah tiap malam minum antimo? Ya dikatakan kalau nggak bisa tidur, berarti kan ya nggak bisa tidur dok. Itu, jadi yang alami itu melatonin dengan magnesium ya. Oke. Hormon tidur ya, hormon tidur memang ada diproduksi dari otak kita, dari kelenjar di dalam otak kita. Iya. Iya. Ya itu tadi pertanyaannya hampir sama dari 2 orang, jadi bisa saya rangkum ya biar nggak tanya-tanya lagi ya Bapak Ibu yang di Foster ya. Jadi itu tadi jawaban dari Bu Dokter. Kemudian ini saya sering kurang tidur dari Senin sampai Jumat dan pelampiasan saya tidur lama, bangun siang hari Sabtu dan Minggu karena libur kerja dokter. Terus bagaimana? Apakah itu baik, dokter? Terus, apalagi ini? Mimpi, dokter, mana lebih baik tidur bermimpi atau tanpa mimpi? Itu apakah bisa mengurangi kesehatan? Begitu, dokter. Bagus sekali pertanyaannya, unik ini. Iya betul, ada orang yang kurang tidur Senin sampai Jumat, jadi balas dendamnya hari Sabtu ya. Betul. Sebenarnya nggak bisa dibales itu tidurnya ya, bener nggak? Senin sampai Jumat sama balas tidur hari Sabtu ya. Jadi tidurnya seharian hari Sabtu ya. Berarti maksa ya dia tidurnya ya dok ya? Dipaksa-paksain biar bisa tidur, pokoknya nggak bangun-bangun, pengen bangun tidur aja gitu. Ya nggak boleh, boleh aja Bu. Tidur hari Sabtu atau Minggu untuk istirahat tidur ya. Tetapi jadi nanti kebiasaannya seperti itu, Senin sampai Jumat nggak tidur lagi, Sabtu, Minggu dibales lagi. Jadi irama sirkadiannya juga ngikutin irama itu, benar ya? Iya. Bermasalah nggak buat kesehatan, Bu? Itu normalnya pagi bangun, malamnya tidur kan? Iya. Nah, kalau dibiasakan iramanya seminggu sekali tidurnya bisa tidur, berarti iramanya ya tetap tidak bisa menyesuaikan. Nanti kita maunya menormalkan kembali irama sirkadian. Sebisa-bisanya ya, kurang lebih ininya. Tapi tidak mengganggu kan, dokter? Harus bisa ke ini ya, bisa ngerti ya, ke paham ya. Yeah. Maksudnya
Kalau bisa diusahakan Senin sampai Jumat itu tetap bisa tidur. Ya. Bukannya nggak boleh Sabtunya tidur nyenyak, bukannya nggak boleh. Apakah dari Senin Jumat itu merasa seger atau enggak? Kalau Senin Jumat itu. Oh begitu ya. Jadi dari hasilnya dia tidur itu seger enggak gitu ya dok? Iya. Terus kita upayakan setiap hari kan tidurnya 7 jam ya. Nah, Iya. 7 jam. Iya. Kemudian kita mesti tahu juga apakah kita mengalami gejala-gejala seperti kurang konsentrasi, kurang fokus, namanya rasanya kayak kurang bergairah, kurang semangat, kayaknya lesu gitu kan, nggak happy gitu ya. Iya. Nah itu berarti iramanya itu harus dinormalkan kembali, diperbaiki ini ya, dioptimalkan. Iya. Mungkin dari saran dokter ada nggak posisi tidur yang benar begitu? Atau terserah kita, kan ada orang yang sukanya cuma miring, terlentang, macam itu kan juga mengganggu jantung, ya kan? Posisi Bagaimana? disesuaikan dengan nyamannya masing-masing ya. Oh, Tiap orang begitu. sukanya miring kiri, miring kanan atau telentang, ya. Karena saya pernah Mau dengar miring kiri dokter. atau miring kanan, biasanya sih kita miringnya ke kiri ya. Tapi kalau biasa nyamannya ke kanan ya boleh aja, atau di tengah ke tengah gitu boleh. Iya, saya pernah Atau dengar peluk kemarin itu loh dokter, ada dokter jantung katanya kan nggak boleh tidur yang ke kiri karena jantung kita ketindih, jadinya jadi kecil macam itu dok, bener nggak? Jadi lebih baik Enggak sih, tidurnya sebenarnya terlentang. enggak ketindih juga sih. Begitu ya, nggak apa-apa ya, terserah nyamannya ya dok ya. Oke. Kalau bisa terlentang ya lebih bagus lagi ya, kalau bisa terlentang. Kalau terlentang ini kulit wajahnya nggak ikut gravitasi, jadi gemuk pipinya sih sebenarnya. Kalau untuk dari estetikannya ya, dari estetik ya. Iya, iya betul dokter. Kemudian ini kalau untuk lansia sebaiknya tidur. Kalau ini sih mah kita tahu ya dok, mungkin loh ya kok. Itu kalau lansia harus dikasih kasur yang empuk apa yang keras gitu. Kalau lansia tentunya yang empuk ya Bu ya. Kalau keras kan nggak bisa tidur Bu. Saya jawab malah Bu. Kalau lansia itu tanyanya harus dikasih kasur yang keras apa yang empuk macam itu. Oh iya, kembali disesuaikan dengan ini, dengan problemnya ya. Apakah ada kelainan saraf, kejepit atau enggak? Ya, nyamannya bagaimana ini ya? Kan kalau pada lansia kan seringnya sarafnya kejepit ya. Ada ketekan sedikit-sedikit maksudnya ya. Jadi harusnya keras, ininya harus yang keras. Oh begitu dok. Iya. Ya. Berarti kasurnya harus keras kalau yang kena saraf itu ya. Iya. Betul. Oh begitu, saya baru tahu ini. Bukannya langsung ngejelok gitu ke dalam. Kalau tidur kan, kalau terlalu empuk kan nanti posisinya nggak sehat. Dia harus yang keras. Begitu ya. Jadi tergantung ya dok. Tapi kebanyakan lansia memang seperti itu ya. Jadi ini biar info buat teman-teman pendengar setia Foster. Dan kebanyakan ini yang dengerin kan radio para lansia ini. Iya. Semoga yang lansia nih tetap sehat ya. Amin. Tetap sehat dan semangat panjang umur. Iya. Ya? Jadi tidak boleh empuk karena ya. Sering nonton poster, sering nonton ini Zoom. Iya Bu Dokter, ya terima kasih. Semuanya sehat ya. Ya saya kembalikan ke Wiing, nanti mungkin ada yang lain kasihan bergantian ya, nanti saya tanyakan lagi. Begitu Bu Dokter, terima kasih. Ya, terima kasih pendengar Radio Foster, terima kasih Bu Ika. Ya, ini dari peserta Zoom ada satu lagi, Bapak Markus Guntur. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu buat waktunya. Bu Dokter mau tanya nih, kami pelayanan di daerah pulau. Kami sering bermasalah dengan irama tidur, Bu. Contohnya di tempat pelayanan kami, masyarakatnya atau jemaat itu dia kerja malam karena dia di laut, Bu. Jadi sepanjang malam dia buka mata, lalu pulang subuh, jam 6 pulang, lalu tidur 2 jam, nanti dia ke hutan lagi. Apakah itu nggak mempengaruhi, Bu? Dengan jam-jam tidurnya seperti itu, Bu. Saya tanya nggak boleh begitu, tapi memang keadaannya seperti itu. Bagaimana itu, Bu Dokter? Terima kasih. Betul, Pak. Bapak termasuk yang karena pekerjaan disebutnya, ya, gangguan irama tidur karena
tuntutan pekerjaan ya. Nah, sebenarnya itu kita kan ingin mendapatkan melatonin kan. Melatonin itu adanya jam 11 sampai jam 2 pagi ya. Bapak jam segitu Bapak ada nggak tidur ya? Tetap di laut, Bu, sepanjang malam. Kalau tidur, Bu, nanti air bintang, lampunya tenggelam di laut, Bu. Makanya itu saya bilang. Ya, maksudnya karena pekerjaan ya. Ya. Jadi dalam sebulan berapa kali, Pak? Itu kalau dalam 1 tahun itu, Bu, musim 6 bulan, Bu, itu. Musim nangkap ikan teri, Bu, ikan bilis, teri. Oh, iya, iya. 6 bulan terus-menerus ya, Pak ya? Ya. Lalu pengaruhnya ke badan saya pribadi, Bu, kayaknya kok makin gemuk padahal kurang tidur, Bu. Itu apakah bingung kita, Bu? Biasa orang kurang tidur, apa ini kok makin gemuk? Karena Bapak kurang tidur terus ngemil-ngemil makanan. Benar kan? Iya, Bu, memang, Bu. Karena kurang tidur, jadinya Bapak rasanya lapar, pengen makan macam-macam. Nah, itu dia salah satunya. Apalagi di laut kan barang-barang segar, Bu, ikan segar, jadi mau tak mau makan. Makan ya. Berarti imbangi dengan olahraga, Pak. Imbangi dengan olahraga. Terus Bapak konsumsi suplemennya ini, melatonin ya. Oke, makasih, Bu. Makasih banyak. Pak, jangan kegemukan, Bapak makannya kurangi manis-manis sama yang kue-kue ya. Manis dan kue. Kalau ikan sih boleh. Ada sayurannya juga, ada ketimunnya ya. Yang manisnya yang jangan. Terus olahraganya, Pak. Bisa sambil olahraga ya. Bisa dicari yang sesuai di sana cocoknya apa nih olahraganya. Nanti kalau ketemu lagi jangan harus udah turun ya, Pak. Ya, makasih, Bu Dokter. Jangan tambah gemuk ya. Oke. Ya, makasih Pak Markus. Ya, mungkin harus diimbangi ya, karena ini resiko dari pekerjaan, ya kita harus pantau diimbangi dengan cara-cara yang lain. Mungkin begitu ya, Dok ya? Iya, iya. Betul. Makasih. Oke, mohon maaf ini karena waktu kita juga sangat terbatas. Saya tahu mungkin Bapak Ibu sekalian masih banyak yang ingin bertanya ya, tapi sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin terakhir Dok, ini yang suplemen-suplemen itu apakah aman kalau minum jangka panjang gitu ya? Aman. Aman ya Dok ya? Aman. Ya. Aman. Karena itu kebutuhan alami tubuh kita ya, memang untuk metabolisme tubuh memerlukan suplemen-suplemen. Iya. Untuk detox, untuk aktivitas, untuk fungsi-fungsi metabolisme, fungsi sistem imun, itu semuanya memerlukan suplemen, bahan bakunya sebagai bahan baku ya. Iya, baik. Mungkin tadi ada beberapa soalnya yang bertanya ya, sudah minum, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, katanya apakah kalau diminum lanjut melatonin ya tadi yang saya baca di chat. Melatonin. Apakah itu aman atau tidak gitu? Aman. Melatonin aman ya. Oke. Yang nggak boleh justru obat tidur. Nggak boleh obat tidur ya. Ya. Kalau bisa dikurangi bertahap, dikembalikan ke itu di apotek ada Bu Dokter atau bagaimana itu? Ya, semuanya ada ya. Diawali dengan dosis yang ringan, 3 mg ya. Diawali dosisnya ringan, dosis pemula. Siap. Responnya pada orang berbeda-beda. Dan dia efeknya tidak langsung tidur, tetapi bertahap ya, ada responnya bertahap. Karena dia bukan obat tidur, secara alami aja. Baik. Sebaiknya tetap ada konsul mungkin ya Dok ya? Iya. Nanti tentang lifestyle-nya, pola makannya itu mempengaruhi juga ya, olahraga. Iya, baik. Ya. Semua berhubungan. Oke, ya kita mohon maaf sekali lagi saya harus menutup sesi tanya jawab ini ya. Saya juga izin menyampaikan bahwa Dr. Haryani ini juga sekarang banyak menangani pasien penderita COVID-19 ya. Tadi atas seizin Dr. Haryani, beliau berbaik hati untuk membagikan nomor yang bisa dikontak ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang membutuhkan konsultasi, bantuan informasi untuk pasien penderita COVID-19, boleh dicatat ya, dapat menghubungi Dr. Haryani
di nomor 0812 777 ya, 7-nya 3 kali 8162. Saya ulang ya, 0812 777 8162. Ya, jadi Dokter Haryani berbaik hati ya, nanti akan merespon dan membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, presentasi dan tanya jawab kita sudah lalui. Mungkin saya mau terakhir minta Dokter Haryani untuk menyampaikan closing statement buat kita semua yang sudah hadir sore hari ini. Silakan, Dok. Mengikuti acara ini semoga menjadi inspirasi dan menjadi menjadi berkat ya, dan juga menjadi ada pencerahan, lebih cerah lagi ya. Memang kalau ada pertanyaan sih boleh japri, cuman sekarang ini lagi agak sibuk ngurus yang positif COVID ininya. Salam sehat buat semuanya, tetap sehat dan sistem imun kuat dengan tidur yang nyenyak dan cukup tidur dengan kualitas yang baik ya. Juga pola makan sehat dan olahraga. Semangat semuanya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Haryani. Ya, sekali lagi kami dari sahabat dokter SOS Global Ministries mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Haryani untuk waktunya, untuk sharing informasinya, sehingga kita semua bisa memperoleh tambahan pengetahuan ya. Tentunya kita juga bisa manfaatkan, bagikan informasi ini kepada teman-teman atau keluarga kita ya. Berikutnya kita bisa berjumpa lagi pada waktu minggu depan, hari Sabtu depan, sahabat dokter akan hadir kembali pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat ya, yang mana nanti pada tanggal 3 Juli, Sabtu depan ini, pembicaranya adalah salah satu juga dokter favorit dari acara sahabat dokter, Dr. Vika dari MRCCC Semanggi, Jakarta, akan memberikan sharing informasi tentunya dengan topik yang sangat up to date sekarang ya. Ini yaitu mengenal gejala COVID-19 varian Delta dari India ya. Tentunya ini kita supaya bisa mendapatkan pengetahuan yang benar, sumber informasi yang benar, dengan begitu kita semua bisa lebih bijaksana, lebih waspada untuk dapat menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga kita semuanya ya. Bisa share informasi ini, linknya bisa di-share, acaranya semuanya gratis.